Oke, sudah terlihat eh, narasumber kita yaitu Lutfi Ihsan, yaitu seorang expert hipnoterapis, dan keterampilan dia dan keahliannya hipnoterapi, NLP coaching. Untuk pengalamannya menjadi hipnotis di BES Bandung dan diundang di acara malam-malam TV ya. Dan untuk latar belakang pendidikan dia, lulusan gelar sarjana keperawatan 2020, judul skripsinya pengaruh hipnoterapi terhadap penyakit kanker. Nah, informasi kontaknya di telepon 085794201732, IG Ihsan Lutfi, Gmail ihsanlutfi92@gmail.com, situs web Soft Skill School, Facebook Lutfi Ihsan. Oke, tidak berlama lagi kita langsung selanjutnya acara kita akan serahkan kepada narasumber kita, kepadanya dipersilahkan. Terima kasih. Sebentar ya. Sudah terlihat belum? Ki, udah kelihatan belum, Ki? Gimana, teman-teman, udah kelihatan belum slide-nya? Sudah terlihat. Oke, kalau begitu kita mulai saja untuk sesi pelatihan hari ini. Nah, hari ini itu kita saya terutama akan berbagi tentang apa sih itu IT, mungkin gampangnya informasi dan teknologi. Ya, dan di dalamnya tuh apa aja sih yang tercakup atau lingkup apa aja sih yang ada di IT itu gitu. Sebelum itu, nah, ada beberapa hal teman-teman yang menyangkut untuk di divisi IT gitu kan, atau bukan divisi deh, untuk ilmu IT itu atau teknologi dan informasi itu ada apa aja sih gitu kan. Salah satunya, atau di sini saya cuma mengambil 4 poin karena saking banyaknya di dalam IT itu, ya mungkin yang paling teman-teman familiar gitu kan, atau yang mungkin sering dilihat gitu kan, atau gampangnya mungkin sering berjumpa dengan 4 poin ini gitu kan. Salah satunya itu adalah pembuatan website gitu. Jadi gimana sih nanti pembuatan website, nanti akan saya kasih sedikit gambarannya itu seperti apa sih kalau misalkan kita mau buat website gitu kan. Nah, website itu sendiri gitu kan, itu ada 2 versi teman-teman, ada versi yang berbayar sama yang gratis. Tergantung teman-teman nanti perlunya yang seperti apa gitu kan. Oh, Kang, saya pengennya yang gratis, ya silakan. Oh, saya pengen yang berbayar premium biar kelihatan lebih elegan, ya silakan. Nanti kita akan bahas lebih dalam gitu.
Dan mungkin nanti akan saya kasih contohnya gitu kan. Website saya yang saya desain sendiri, yang saya rancang sendiri, ya nanti teman-teman juga bisa cek aja di website tersebut gitu kan. Nah, selanjutnya ada apa lagi sih gitu kan. Selanjutnya itu pembuatan elektronik formulir. Mungkin teman-teman udah nggak aneh atau nggak asing lagi sama yang namanya elektronik formulir ini. Atau semua yang serba elektronik itu sebenarnya bisa gitu kan. Kalau misalkan kita mengkaitkan dengan IT itu sebenarnya bisa gitu. Cuman di sini yang saya ambil elektronik formulir gitu kan. Sebenarnya ada lagi yang lain gitu kan. Ada banyak gitu kan selain elektronik formulir. Mungkin teman-teman juga kalau ikutan seminar, webinar, suka ada tulisan e-sertifikat atau e-serti gitu kan. Elektronik sertifikat gitu kan. Nah, sebenarnya itu juga salah satu hal yang ada di IT. Cuman kalau misalkan dalam bidang atau dalam konteks lingkungan volunteer atau apa ya, relawan, biasanya untuk e-sertifikat itu bukan dikerjakan sama IT biasanya, tapi di desain. Karena kan itu yang mendesain mereka gitu kan, mendesain sertifikat itu seperti apa, terus desain logo, desain apapun itulah gitu kan. Karena kenapa desain itu bisa masuk di apa di IT gitu kan. Kalau zaman dulu nggak masuk di IT teman-teman. Kenapa? Karena ya kalau kita mau melakukan desain tuh kita bikin kasarnya gitu kan. Kita ambil kertas, kita buat di kertas gitu kan. Yang mungkin kertasnya nanti di-scan tetap masuk ke komputer kan itu tetap jadinya teknologi gitu kan. Karena teknologi canggih gitu kan. Tapi kalau belum ada teknologi mah kan cuman kayak kita desainnya ya kalau paling gampang gitu kan, desain baju gitu kan. Desain baju tuh kita di kertas gitu kan. Nah, sebelum ada teknologi, ketika udah di kertas dirancang, ya udah langsung diaplikasikan si bajunya itu gitu kan. Mau dibuat seperti desainnya itu langsung di prosesnya tuh yang langsung digunting, langsung di apa sampai percis gitu kan. Nah, kalau zaman sekarang karena saking canggihnya teknologi gitu kan, itu meskipun mereka menggambar gitu kan, itu gambaran kasarnya gitu kan. Nah, sama orang yang jago IT biasanya itu dibuat cetaknya atau dibuat soft file-nya atau dibuat lebih kerennya gitu kan. Dari gambaran kasar itu di-scan gitu kan. Setelah di-scan masuk ke ya hardware gitu kan, ya laptop, ya katakanlah HP dan lain sebagainya gitu kan. Nah, ketika sudah masuk di sana gitu kan, itu kita akan percantik lagi gitu kan. Yang mungkin dulunya cuman hanya digambar gitu kan, terus aksesorisnya pun hanya digambar gitu kan, cuman tulis ini aksesorisnya misalkan bulat-bulat tuh mau apa, misalkan mau mutiara, mau manik-manik atau apa gitu kan. Nah, karena sekarang udah canggih, jadi dari gambaran kasar itu kita masukkan ke device istilahnya. Setelah di device itu baru kita konsultasi sama perancangnya. Setelah desain itu jadi, mau digimanain lagi desainnya. Misalkan mau dikasih warna apa, sampai benar-benar kelihatan nyata gitu kan. Nah, udah kelihatan nyata, barulah diproses ke misalkan ke butik atau kemana. Kenapa? Itu untuk mempermudah gitu kan. Apalagi sih yang bisa di dunia teknologi gitu kan. Paling gampang saya sebutnya teknologi aja ya gitu kan. Apalagi sih yang di teknologi yang bisa kita pelajari gitu kan. Salah satunya kalau teman-teman menjadi seorang desainer rumah gitu kan. Sama, dulu kita harus ngegambar rumahnya tuh, digambar,
sampai 3 dimensi gitu kan. Oh, ini ruangannya ada apa ada apa ada apa. Sekarang saking canggihnya itu ada gitu di device gitu kan. Katakanlah di laptop gitu kan. Itu sudah ada teman-teman untuk program-programnya gitu kan. Kita tinggal download gitu kan, kita tinggal pelajari gitu kan. Cuman kendalanya gitu, kalau orangnya nggak punya basic gitu kan di IT gitu kan, atau di teknologi, biasanya mereka akan terhambat gitu kan, dalam artian ketika udah di-download harus gimana lagi, atau jangankan download gitu kan. Mereka untuk nyari cara mendapatkan aplikasi itu pun mereka nggak ngerti, teman-teman. Hal paling sederhana deh, mungkin kalau di sini ada yang sering bermain game gitu kan, pasti tahu istilahnya game mode, atau gampangnya game yang apa ya, istilahnya kayak game yang di-cheat gitu kan. Yang kalau misalkan kayak Subway Surf gitu kan, yang orang lari di kereta gitu kan, dikejar-kejar polisi, yang kalau kita nggak nge-cheat mah kan ya lama banget gitu kan untuk ngumpulin apa, uangnya gitu kan. Gitu kan, yang istilahnya mod itu, teman-teman dengan instan uangnya tuh banyak banget gitu. Bahkan sampai istilahnya koin sama apa, kunci gitu kan kalau di aplikasi tersebut gitu kan, atau di game tersebut. Untuk membeli ya skin, atau untuk membeli karakter yang baru gitu kan. Untuk orang-orang yang sudah paham itu bagi mereka akan mudah mendapatkannya, mudah mengaksesnya. Tapi saya pernah gitu kan ada, satu kasus gitu kan. Ketika saya waktu SMA ketika saya waktu SMA itu, ada teman saya yang mungkin kebilangnya dia nggak, apa ya, bukan nggak terpapar, dia nggak punya skill, nggak punya basic gitu kan di dunia teknologi. Ujung-ujungnya apa, kalau misalkan dia mau dapetin game tadi yang istilahnya yang di-cheat gitu kan, dia pasti selalu nanya gitu kan ke saya, "Ini, saya punya game baru nih, game ini, cara nyari yang mod-nya gimana?" Ada teman saya sampai seperti itu ketika waktu saya SMA gitu kan. Nah, poin selanjutnya itu pengoperasian Zoom. Mungkin kalau teman-teman yang udah familiar atau teman-teman yang udah terbiasa, ah, hal ini mah cetek gitu kan. Bikin breakout room, terus bikin link-nya gitu kan, bikin invitation-nya istilahnya gitu kan, link untuk mengundangnya. Mungkin itu hal yang mudah bagi teman-teman yang memang mengerti gitu kan. Tapi kalau untuk yang nggak mengerti gitu kan, jangankan untuk bikin breakout room istilahnya, untuk bikin link invitation-nya aja atau link untuk mengundang pesertanya aja, dia bingung gitu. Kalau misalkan teman-teman ada yang nanya, "Ada nggak sih kenalan saya yang seperti itu?" Gitu kan, untuk pengoperasian Zoom itu masih ada kendala. Oh, ada gitu kan. Saya nggak perlu sebut orangnya gitu kan, cuman ada gitu kan. Ya dia untuk buat link aja bingung gitu kan, apalagi untuk suruh breakout room atau Zoom-nya kalau error tuh, "Kenapa ya?" Gitu kan. Zoom-nya nggak bisa buka kamera, "Kenapa ya?" Gitu kan. Itu banyak teman-teman gitu kan. Jadi tapi kalau kita paham minimal basic dari satu aplikasi deh gitu kan, itu akan memudahkan kita ketika teman kita terjadi problem, menjelaskannya pun akan enak dan akan mudah gitu. Nah, poin yang terakhir ini gitu kan, yang sebenarnya adalah editing video dan foto. Mungkin bagi teman-teman ada yang, "Oh, udah pernah nih, ah gampang nih."
Ya mungkin bagi teman-teman yang apa namanya yang sudah terbiasa mungkin hal seperti ini hal yang cetek gitu kan. Tapi beda cerita teman-teman kalau orang yang memang tidak punya basic gitu kan. Dalam artian tadi deh untuk ngedesain gitu kan. Desain sertifikat, desain logo. Kalau teman-teman punya basicnya gitu kan. Saya tinggal ngasih tahu, nih kamu pakai aplikasi ini, kamu pelajari aplikasinya, kamu ulik aplikasinya. Udah beres gitu kan. Tapi kalau misalkan contoh, misalkan si Kang Luki nih gak bisa ngapa-ngapain misalkan. Nah sama saya tuh contoh misalkan dikasih, Kang pengen belajar ngedit foto lah gitu kan. Oh mau? Nih saya kasih aplikasinya, coba pakai Canva. Bisa nggak? Kalau misalkan Kang Lukinya gak punya basic, gak akan bisa teman-teman. Tapi Nggak kalau akan. nah, jadi gak akan bisa gitu. Jadi kalau sama saya diarahin juga stepnya 1, 2, 3, 4, 5 ya akan bisa kalau misalkan nggak punya basic gitu kan. Kalau nggak punya basic ya belajar dari benar-benar dasar. Misalkan Kang Luki kan nggak bisa nih, coba Kang Luki download dulu aplikasinya. Oh udah nih, udah download. Oke, Kang Luki sekarang coba Kang Luki bikin satu desain deh. Terserah desainnya desain apa. Kita nggak boleh apa ya istilahnya mengarahkan, oh kamu harus bikin poster, oh kamu harus bikin apa. Jangan gitu. Kenapa? Karena contohnya Kang Luki itu baru pertama belajar gitu kan. Nah, saya kasih aplikasi ini, coba kamu pelajari, coba kamu buat satu desain, terserah desainnya apapun. Nah, nanti dari situ kita bisa tahu teman-teman, oh punya basic atau enggak gitu kan. Oh kalau nggak punya, ya itu tadi stepnya awal ya kita suruh dulu dia minimal kalau enggak, oke, sekarang kamu buka aplikasinya, kamu buka lembar kosong gitu kan. Nah nanti di lembar kosong itu coba kamu masukin satu logo, dua logo gitu kan, atau satu gambar, dua gambar. Nah misalkan gambarnya mau diapain, misalkan foto gitu kan, diganti backgroundnya pakai Canva. Menurut teman-teman misalkan, oh nggak bisa Kang, yang kayak gitu mah harus pakai Photoshop. Sebenarnya bisa gitu. Jadi sekarang tuh udah nggak tergantung sama apa ya Photoshop gitu kan. Kenapa? Karena menurut saya sih gitu kan. Untuk si Canva ini sendiri itu udah lebih simple teman-teman. Pertama, kedua, kalau kita nggak punya space di memori di HP misalkan, kita bisa menggunakan webnya gitu. Jadi kita bisa ngedit pakai websitenya si Canva. Sementara kalau Photoshop itu kita harus ngedownload aplikasinya di HP atau download aplikasinya di komputer gitu kan atau di laptop dan lain sebagainya gitu kan. Tuh. Oke, sebelum lanjut ada yang mau tanyain dulu nggak? Nggak jalan. Slide-nya belum jalan, Coach. Kalau sekarang gimana? Jalan nggak? Sip, sip, jalan. Oke. Ya tadi ini nih poin-poin yang saya sudah sampaikan. Nah, di poin sekarang sebelum kita benar-benar akan belajar yang namanya website sama editing foto atau video misalkan dengan aplikasi apa dan lain sebagainya. Kalau ada yang mau ditanyain silakan gitu kan. Biar misalkan mau sekalian langsung dijawab gitu kan atau mau nanti di akhir gimana Ki? Mau Oh, di akhir atau sekalian? silakan aja yang mau bertanya. Oke. Itu kalau mau lanjut dulu lah. Gak Oke. apa-apa. Oke. Oke, sekarang kita akan belajar tentang website dan editing foto dan video.
Oke, apa sih itu editing foto dan video? Ada yang tahu nggak? Mau editing. Editing itu identiknya dengan mengubah, Oke, mengubah. Apalagi? atau apa ya? Mengubah atau mengganti. Oke. Kurang lebih seperti itu. Kalau secara gambaran kasarnya untuk editing tuh seperti itu, tinggal konteksnya, momennya untuk apa editingnya. Nah, kali ini untuk foto dan video gitu kan. Jadi editing foto video itu apa? Ya intinya mengubah gitu kan si foto atau si video itu dari yang asalnya katakanlah kurang bagus menjadi lebih bagus. Oke. Nah, sekarang kita belajar yang namanya editing foto dan video. Nah, biasanya paling gampang gitu kan. Kalau di PC gitu kan. Itu kalau teman-teman sering dengar gitu kan. Ada yang namanya Photoshop sama Corel Draw. Apa sih bedanya? Ya beda untuk hasil cetakannya. Jadi kayak kalau kita Photoshop itu misalkan semakin fotonya diperbesar misalkan semakin pecah gitu kan. Tapi beda dengan Corel Draw, misalkan semakin diperbesar gambarnya nggak pecah gitu. Jadi mereka punya apa ya plus minusnya itu kebalikan gitu. Jadi kalau misalkan Photoshop diperbesar itu gambarnya pecah, nah kalau Corel Draw diperbesar gambarnya nggak pecah gitu. Cuman ya semua juga ada plus minusnya gitu kan. Kalau teman-teman pengen yang lebih simpel untuk mempelajari editing foto dan video, ya tadi yang saya sarankan sih gitu kan. Salah satunya kalau untuk foto dan untuk video singkat ya gitu kan. Itu kita bisa pakai Canva gitu kan. Baik versi websitenya, baik versi aplikasi di smartphone atau di iPhone gitu kan. Itu bisa. Nah, kalau editing video itu banyak macamnya gitu kan. Untuk di PC sendiri itu banyak banget teman-teman. Ada yang namanya Filmora, ada yang namanya Vegas, ada yang namanya apalagi gitu kan. Macam-macam gitu kan. Cuman kalau saya pribadi biasanya makainya kalau di PC itu Vegas. Cuman apa sih bedanya ketika kita ngedit di HP sama di PC gitu kan. Ada teman-teman istilahnya namanya render. Render itu ketika kita udah beres ngedit, untuk mengubah file dari filenya si aplikasi itu atau si software tersebut ke ke videonya supaya bisa kita tonton, itu memerlukan konversi istilahnya atau pengubahan. Mungkin kalau teman-teman kalau sering buka Microsoft Word gitu kan, biasanya ekstensinya itu atau gampangnya tulisannya itu judul titik DOC. Nah, DOC itu disebutnya ekstensi dalam artian ekstensinya si Microsoft Word gitu kan. Kalau teman-teman pakai PowerPoint pasti belakangnya dot atau titik PPT. Kalau pakai Excel titik XLX. Jadi itu tuh extensionnya gitu kan. Nah, kalau untuk video gitu kan biasanya itu extensionnya itu kalau nggak MP4 itu tapi banyaknya sih MP4 gitu kan. Kalau untuk lagu MP3 gitu kan. Nah, contoh teman-teman ngedit di PC gitu kan, ngedit di komputer. Udah beres nih. Nah, itu tuh nanti misalkan judulnya pelatihan IT misalkan. Pasti belakangnya aplikasinya contoh Vegas misalkan. Pelatihan IT titik FGP misalkan. Karena Vegas. Nah, kira-kira itu bisa nggak sih kalau misalkan kita tonton gitu kan. Entah itu di HP, entah itu di
komputer lain gitu kan. Itu nggak akan bisa teman-teman. Karena extension yang bisa dibaca untuk video itu MP4. Sementara itu ekstensinya lain, jadi nggak akan bisa. Kecuali kalau buka pakai aplikasi tersebut, itu bisa. Makanya itu perlu yang namanya konversi dari misalkan .vgt ke MP4 gitu kan. Nah, itu prosesnya lama teman-teman. Jadi kalau mungkin teman-teman ada yang punya temennya editor, apalagi di video gitu kan. Kalian buat video nih, terus kalian nunggu hasilnya kan, gitu kan. Terus kalian nunggu hasilnya tuh dengan pengen cepet gitu kan. Kalian syuting sekarang, besok harus sudah jadi, nggak bisa gitu teman-teman, karena ada proses lagi kalau di katakanlah di VC gitu kan, atau sebenarnya di HP pun sama sih gitu kan. Itu kita ngeditnya tuh nggak disekaligusin. Jadi misalkan kita butuh videonya tuh kurang lebih katakanlah 30 menit. Tapi teman-teman syutingnya misalkan videonya itu jadi beberapa kan. Sebelum digabungin itu. Nah videonya tuh ketika digabungin itu jadinya 1 jam misalkan. Nah 1 jam tuh kan belum dipotong-potong teman-teman gitu kan. Nah kalau 1 jam itu tanpa apa ya istilahnya nggak dikasih efek dan lain sebagainya, itu langsung di render hanya istilahnya video-video syuting teman-teman hanya digabung-gabungkan saja pun itu lama ngerindernya teman-teman. Jadi ada yang kadang videonya cuma 15 menit teman-teman. Tapi untuk ngerinder dari ekstensi awal ke ekstensi MP4-nya bisa 8 jam, bisa 1 hari, bahkan 2 hari gitu kan. Jadi gak heran kalau teman-teman nyuruh editor video khususnya, pasti durasinya lama dan harga yang mereka, kalau misalkan berbayar ya, harga yang mereka keluarkan pun akan relatif lebih mahal gitu kan. Kenapa? Karena yaitu selain mereka punya ilmunya, mereka juga menghabiskan banyak waktu untuk mengedit satu video teman-teman gitu kan. Dari berapa banyaknya video teman-teman yang ternyata ketika sudah diedit jadi 30 menit dan 30 menit itu isinya sudah ada semua gitu kan, udah ada kalau di TV bumper gitu kan atau intro gitu, terus dalamnya udah diedit-edit gitu kan, udah tinggal upload lah gitu kan. Nah, justru pengerjaannya itu lama teman-teman. Makanya ada ya mungkin paling sebentar seminggu. Kalau menurut saya sih seminggu udah wajar. Kenapa? Karena saya dulu pernah seperti teman-teman belum tahu ilmunya. Saya punya teman dia editor gitu kan, editor film atau video lah gitu kan, bisa lah, bukan nggak pro tapi bisa. Nah suatu hari ketika saya SMA ada tugasnya kita bikin film. Nah beres nih syutingnya ceritanya, belum dikumpulin kan tugasnya gitu kan. Nah dieditnya sama si temen ini gitu kan. Nah ketika saya lihat kok ngeditnya satu-satu ya, atau mungkin istilahnya kalau dunia perfilman itu apa ya, kayak scene gitu kan, scene-scene-nya atau part-partnya, part 1, part 2 gitu kan. Misalkan scene 1, scene 2, scene 3, scene 4. Nah, kok ngeditnya per scene gitu kan. Saya pernah sempat ada pikiran seperti itu gitu kan. Kenapa nggak disatuin aja sekaligus gitu kan, dari misalkan kita syuting tuh 5 scene gitu kan. Kenapa nggak 5 scene itu masukin semua gitu kan. Ya kalaupun ada misalkan dari satu scene itu ternyata ada 3 video atau 5 video karena ada yang istilahnya ada yang gagalnya atau mungkin
mungkin gampangnya ada BTS-nya gitu kan, behind the scene gitu kan. Misalkan lagi syuting ada yang ketawa atau ya suara-suara mengganggu dan lain sebagainya. Nah, kenapa sih saya pernah mikir seperti itu? Kenapa nggak disatuin aja semua gitu kan, biar cepat kelar, cepat beres gitu kan. Ternyata tidak semudah itu teman-teman ketika saya mengalami atau saya mencoba itu gitu kan. Itu kenapa per scene itu sekarang saya udah paham gitu kan, karena satu scene itu misalkan ada 5 video. Nah, dari 5 video itu harus kita olah dulu sampai benar-benar jadi yang apa ya, istilahnya yang bagusnya gitu. Jadi scene 1 tuh yang bagusnya tuh gini loh gitu kan, yang jelek-jeleknya tuh udah dibuangin, terus udah dikasih tambahan efek dan lain sebagainya gitu kan. Beres tuh misalkan, baru scene 1 ya misalkan. Itu menghabiskan katakanlah misalkan 3 hari gitu kan untuk pengerjaan satu scene itu. Bayangin gitu kan, sementara kita syuting untuk satu film itu katakan kita paling sedikit misalkan 5 scene gitu kan. Satu scene aja dia untuk ngedit habis waktu 2 sampai 3 hari gitu kan. Apalagi ini 5 scene. Ya wajar makanya kalau apa film-film gitu kan yang biasa kita tonton di video itu atau yang di bioskop itu, mereka syutingnya udah jauh-jauh hari gitu kan. Syutingnya mah kapan, tayangnya kapan. Karena itu teman-teman salah satunya. Jadi kan pengeditannya itu lama gitu kan. Dan kalau editornya cuma satu, repot gitu kan. Ya mungkin kalau mereka pakai banyak editor kan lebih, kalau misalkan mereka lebih banyak editor kan lebih cepat. Kenapa? Karena misalkan kita bisa fokus gitu kan. Katakanlah mereka punya 3 editor gitu kan. Editor pertama ngurusin scene 1, editor kedua ngurusin scene 2, editor ketiga ngurusin scene 3. Mereka beres, editor 1 scene 4, editor 2 scene 5, editor ketiga nanti yang ngegabungin dari scene 1 sampai scene 5 gitu kan. Jadi untuk memangkas waktu juga gitu kan. Mungkin kalau seperti itu kan bisa semingguan atau mungkin ya mentok-mentok gitu kan. Mungkin 5 hari gitu kan. Tapi tergantung gitu, tergantung dari banyaknya editan, banyaknya efek yang dimasukin gitu. Itu bisa mempengaruhi untuk mengkonversinya atau untuk mendapatkan ekstensi MP4-nya gitu. Itu untuk video gitu kan, untuk gamblangnya video gitu kan. Kalau misalkan untuk foto gimana? Sebenarnya gampang teman-teman. Makanya tadi saya bilang kalau teman-teman pakai Canva itu enak gitu kan. Kenapa? Karena mereka Canva itu udah menyediakan draft atau istilahnya template gitu. Jadi apa sih itu template misalkan? Ya template itu apa ya istilahnya udah ada desain orang gitu kan istilahnya. Nah, desain itu boleh teman-teman rubah gitu kan. Jadi desainnya misalkan desainnya si Kang Egi nih. Ah, mau saya punya inovasi nih dari desainnya si Kang Egi misalkan. Ya udah gitu kan minta minta mentahnya, file mentah. Kenapa? Karena kalau teman-teman minta file jadi tadi gitu kan, itu teman-teman udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Nggak bisa misalkan ada beberapa logo, ada beberapa gambar, nggak bisa teman-teman dihapus. Kecuali teman-teman dapat mentahnya gitu kan. Kalau misalkan dapat mentahnya teman-teman, itu bisa untuk misalkan ada logo yang nggak penting, mau dihapus. Ada gambar yang nggak penting, mau dihapus. Mau ditambahin gambar baru, mau ditambahin logo baru, whatever gitu kan. Itu bisa. Kalau ada mentahannya. Kalau enggak ya teman-teman bikin aja sendiri gitu kan. Pakai Canva. Pakai Canva mudah kok gitu. Karena itu simple banget sih kalau menurut saya Canva itu. Udah ada desain gitu kan. Kita nggak capek mikir gitu kan. Tinggal kita percantik aja dari desain itu gitu kan. Mana yang perlu kita keep, mana yang nggak perlu kita buang, kita ganti gitu kan. Nah,
Selanjutnya kita mulai masuk ke yang namanya website. Apa sih itu website? Ada yang tahu nggak? Alamat. Alamat apa, Kang Luki? Website itu ya kalau diibaratkan di rumah kan alamat rumah. Jadi alamat itu situs, atau kalau kita punya apa namanya, punya satu file atau punya dokumen, dibikin alamat supaya dia masuk. Oke. Apakah Benar, benar? benar. Benar secara mungkin untuk teman-teman secara apa ya, secara awam ya memang benar seperti itu gitu kan. Ya, apa sih website gitu kan. Nah, di dalam website Website itu ini halamannya, Kang. ya bisa karena di dalam website itu ada beberapa halaman. Benar. Kayaknya Egi pernah belajar nih kayaknya. Nah, Aman. ini Pernah sharing doang, Kang, sama siapa, Gi? sama anak ilmu komunikasi kan dulu Ah, pernah bikin website buat institusi, buat lembaga. oke. Ya jadi gitu. Sebenarnya yang disampaikan sama Lucky nggak salah, memang benar juga karena yang sampaikan Lucky itu lebih ke umum atau generalnya. Karena kan mungkin apa sih itu website gitu kan. Kalau orang yang nggak tahu kan pokoknya mah website itu nama sebuah halaman gitu kan, gampangnya gitu kan. Karena di dalam website itu memang benar kata Egi, ada beberapa halaman. Makanya ini dia pengertiannya, website itu adalah kumpulan halaman situs yang terdapat pada sebuah domain. Apa sih itu domain? Nah, domain itu yang tadi judul website atau nama website kamu tuh apa? Nama website kamu itu disebutnya domain. Jadi contoh, mungkin paling gampang apa ya, website apa ya? Yang mungkin teman-teman familiar gitu kan. Paling gampang deh, Google. Nah, Google. Google itu kumpulan halaman yang dimana ketika teman-teman lagi nge-search itu, sebenarnya itu halamannya si Google. Ada tombol search-nya, ada keyword-keyword dan lain sebagainya. Cuman istilahnya website ini bisa dibuat atau dibentuk dengan dua cara. Cara pertama itu nanti yang akan saya share ke teman-teman. Cara yang paling gampang, cara yang paling mudah, gak usah istilahnya gak usah nge-coding. Kalau anak komputer, anak IT, istilahnya kan nge-coding gitu kan. Kayak membuat website tuh pakai kode-kode gitu kan. Saya pun diajarkan sama guru saya dengan cara ini yang gampang, yang simple, yang kamu nggak usah bikin kode, bikin apa-apa gitu kan. Nah, mungkin pertanyaannya, kan kalau domain tuh bayar atau enggak? Mungkin ke situ gitu kan. Pasti banyak yang apa ya, ada yang banyak pertanyaan pasti kan seperti itu. Nah, tergantung kebutuhan gitu kan. Tadi di awal saya udah sempat singgung. Teman-teman maunya yang premium, yang berkelas, atau maunya yang gratisan. Kalau mau yang berkelas, ya teman-teman ngeluarin kocek lah gitu kan. Tergantung nanti nama domain teman-teman gitu kan. Nah, Kang, saya pengennya yang gratis. Boleh ada gitu kan. Coba teman-teman cari aja di Google itu kan udah banyak banget gitu kan untuk apa ya istilahnya kita nggak tahu apa-apa tinggal nanya Mbah Google juga keluar gitu kan. Coba teman-teman kalau yang pengen buat website gitu kan dengan modal nihil, dengan modal gratis, searching aja di Google keywordnya. Saya kasih tahu cara membuat website menggunakan Blogspot. Kang, kok Blogspot? Ya, saya tanya lagi. Kalian pengennya gratis atau bayar? Ya kalau gratis,
yaitu fasilitasnya Blogspot. Contoh, Egi nih, karena Egi udah pernah belajar gitu kan, atau udah pernah sharing gitu kan. Egi bikin, pengen yang gratis. Bikin nama lah, domainnya lah. Egi Nur misalkan. Egi Nur blogspot.com. Kan kalau yang kayak gitu gimana? Bayar nggak? Nah, kalau yang Blogspot itu rata-rata gratis, teman-teman. Cuman beda ceritanya kalau teman-teman pengen buat nama websitenya atau domainnya, misalkan lukihakim.com, lukihakim.xyz, lukihakim.co.id, lukihakim.org, lukihakim.xyz. Nah, yang seperti itu yang saya bilang maksudnya premium. Karena ada biaya. Dan kalaupun teman-teman ngeluarin biaya, menurut saya sih nggak masalah. Kenapa? Karena itu bukan kayak kita kita sekolah yang bayar SPP-nya setiap bulan. Istilahnya kalau kita beli domain itu kita SPP-nya per tahun, teman-teman. Jadi misalkan ini kan baru domainnya. Ada satu lagi namanya untuk istilahnya untuk tempat si domain ini berdiri. Oke. Nah, ini dia. Apa itu domain? Apa itu hosting? Ya itu tadi yang saya bilang. Saya udah bahas ya, domain itu begini. Nah, sekarang saya akan lebih bahas ke hosting. Hosting itu rumahnya bagi website atau gampangnya servernya website. Jadi kalau teman-teman punya domain tapi nggak punya hosting, itu belum bisa dikatakan website. Tapi kalau teman-teman udah punya domain, udah punya hosting, itu juga baru berapa ya? Mungkin 30-50% dikatakan website. Karena kalau orang buka domain teman-teman atau nama web teman-teman, itu belum keluar apa-apa. Meskipun teman-teman udah nyewa hosting sama domainnya. Kok bisa? Ya itu. Nah, sekarang akan saya akan saya kasih tahu. Nah, nantilah saya kasih tahu gitu kan. Di slide keberapa gitu saya lupa. Biar sekalian. Nah, ini ternyata next slide-nya. Langkah untuk membuat website. Ini yang akan saya sharingkan, yang akan saya bagikan kepada teman-teman yang mungkin di luaran sana nggak ada gitu kan. Atau kalau misalkan teman-teman mungkin pernah lagi searching keluar Niaga Hoster, keluar Hostinger dan lain sebagainya. Mereka itu penyedia layanan domain sama hosting. Salah satunya mereka gitu kan. Banyak juga penyedianya. Cuman tergantung teman-teman mau yang budget berapa gitu kan. Ya kalau menurut saya sih gitu kan. Memang untuk kualitas servernya bagus itu Niaga Hoster. Cuman teman-teman harus menyiapkan kocek yang rada lumayan sih gitu kan. Karena kan untuk beli domain sama hostingnya dan mereka rada lumayan gitu kan. Ya memang kualitas boleh diadu gitu kan. Cuman ya balik lagi harganya pun lumayan. Kalau teman-teman ngontak CS-nya gitu kan, customer service-nya pun di WA itu udah official atau udah checklist hijau gitu kan. Nah, caranya gimana Kang untuk bikin? Oke, caranya yang pertama itu tadi beli dulu domain sama hostingnya. Oke, udah nih ceritanya. Misalkan Lukman atau Egi atau Rumani Is misalkan. Udah punya nih domain sama hosting. Terus gimana Kang? Oke, nanti ketika teman-teman udah beli, udah di-approve sama penyedia layanannya, misalkan Niaga Hoster atau misalkan Hostinger atau yang paling murah gitu, yang saya pakai gitu kan di website saya yang sekarang nanti saya coba tunjukkan itu Rumah Hosting.
gitu kan. Nah, nanti mereka akan memberikan username sama password untuk masuk ke yang namanya control panel atau pengaturan domain atau pengaturan dari nama website teman-teman. Nah, nanti si rumahnya ini itu ada kapasitasnya kayak memori di HP gitu kan. Jadi kapasitas website teman-teman itu berapa sih gitu kan. Yang unlimited, ada yang misalkan cuma 2 giga, ada yang 3 giga, tergantung gitu kan. Nah, udah dikasih nih username sama passwordnya. Nah, itu balik lagi ke teman-teman mau diganti dulu atau enggak passwordnya gitu kan. Udah kelar, clear masalah itu. Oke. Udah itu, teman-teman udah dapat kan akses control panel dari domain teman-teman. Nah, nanti kalau misalkan bingung gitu kan, bisa tanya ke CS-nya. Karena pasti setiap penyedia layanan tuh beda-beda cara untuk yang namanya menghubungkan dari control panel domain teman-teman ke yang namanya WordPress. WordPress tuh kayak gimana? Apakah .word apa kayak misalkan nama domain .wordpress.com? Enggak kayak gitu, teman-teman. Jadi WordPress itu yang nanti dia membuatkan halaman untuk teman-teman itu kita menggunakannya WordPress. Gitu, teman-teman. Jadi bukan apa ya? Bukan namanya tuh bukan mentang-mentang kita pakai WordPress yang berarti nama domain kita pun terganti. Misalkan dari lukmanhakim.com menjadi lukmanhakim.wordpress.com. Enggak gitu. Tetap domainnya misalkan kalau teman-teman pesennya yang .com, tetap dapatnya .com gitu kan. Cuman untuk membuat halamannya menggunakan yang namanya WordPress. Gitu. Nah, nanti nih ceritanya teman-teman udah dapat bukan udah dapat, udah punya WordPress-nya. Nah, nanti teman-teman tinggal login ke WordPress-nya teman-teman masing-masing. Nah, setelah login, itu langkah yang ketiga. Di-setting halaman teman-teman. Jadi halamannya tuh pengen yang gimana, halaman utamanya atau halaman rumahnya atau halaman berandanya mau kayak gimana. Terus nanti misalkan di halaman berandanya itu mau ada tombol kayak gimana gitu kan, atau mau nggak pakai tombol, saya mah misalkan di scroll aja infonya, ya silakan. Makanya itu poin ketiga, setting halamannya sesuai yang diinginkan atau sesuai dengan kebutuhan teman-teman maunya gimana. Nah, yang terakhir yang keempat itu kita setting tools atau alat-alat tambahan untuk website. Nah, alat-alat tambahan kayak gimana? Ya, salah satunya gitu kan, misalkan ada kayak apa ya istilahnya kalau di HP, kayak aplikasi untuk misalkan mempercepat loading dari sebuah website. Atau misalkan aplikasi untuk membuat halamannya biar menarik. Atau aplikasi supaya ketika kita bikin halaman atau ketika kita ngepost atau nge-upload suatu artikel itu terintegrasi ke YouTube gitu kan, ada gitu kan, macam-macam gitu kan. Atau misalkan ketika teman-teman lagi ngulik websitenya gitu kan, teman-teman mau kalau ada orang yang akses tulisannya maintenance atau lagi diperbaiki, yang logonya misalkan kayak obeng sama gear, ada gitu kan. Jadi macam-macam, makanya setting lah toolsnya sesuai kebutuhan gitu. Oke, sebelum itu saya akan share dulu contoh website yang sudah saya buat. Oke, bentar.
Ki, udah kelihatan belum, Ki? Atau Egi, udah kelihatan belum share-nya? Sudah. Oke. Nah, maksud saya itu seperti ini, teman-teman. Ini website yang saya buat sendiri gitu. Jadi tadi saya bilang gitu kan. Nah, ada misalkan nanti teman-teman bisa atur sendiri gitu kan. Mau nih nama nama domainnya itu ini gitu kan. Nah, ini silakan kalau teman-teman yang mau ngecek gitu kan. Menunya ada apa aja sih misalkan, atau di setiap menu kalau diklik keluarnya apa gitu kan. Silakan dicatat mangga, atau nanti bisa kontak ke rumah niisnya atau ke moderatornya untuk alamat websitenya. Nah, seperti ini kurang lebih. Jadi misalkan ini tuh namanya satu halaman tuh seperti ini. Ini halaman utama yang saya buat gitu kan. Nah, di sini misalkan kita masukin nih kontak yang bisa dihubungi. Di sininya saya mau masukin logo. Nah, misalkan di sini logo. Nah, di sini menunya. Terus misalkan di sini event-event yang sudah dilakukan atau misalkan akan dilakukan atau apapun lah. Tapi tergantung teman-teman maunya gimana. Terus misalkan kalau saya, nah misalkan di sini ada sedikit deskripsinya misalkan tentang website itu atau tentang si event yang kita sudah lakukan atau yang akan dilakukan itu misalkan. Nah, terus ini misalkan ada beberapa program yang ada di website yang saya buat, misal. Ya tergantung teman-teman nanti mau buatnya seperti apa, ya bisa disesuaikan. Nah, itu kan tadi gambaran, misalkan gambaran lengkap, bukan lengkap sih, gambaran singkatnya gitu kan. Programnya itu ada apa aja sih gitu. Nah, misalkan ini untuk program yang lebih detailnya nih, ada ini, ada beberapa program misalkan. Nah, misalkan udah itu kita masang atau misalkan masukin formulir. Jadi kalau ada orang yang pengen daftar, misalkan kalau yang mungkin yang punya bisnis misalkan reseller, misalkan untuk mendaftarkan resellernya misalkan bisa menggunakan formulir gitu kan, biar nanti mempermudah ketika kalian mau mendaftarkan si calon membernya ini atau calon reseller barunya ini ke misalkan ke pusat misalkan. Nah, misalkan seperti ini gambaran website yang saya buat. Nah, kalau misalkan WordPress itu kayak gimana sih? Nah, saya coba login dulu. Oh, kok lama ya?
Oke, sambil sambil nunggu saya lagi login, kalau ada yang mau bertanya silakan Ki untuk dipandu sambil saya nanti lagi login, nanti saya akan coba share. Oh iya. Oh ya, teman-teman kalau yang mau bertanya silahkan, mau resign atau di kolom komentar silahkan ditunggu pertanyaannya. Hmm. Saya siapa tuh? Faisal. Baik. Ya silahkan buat unmic mau bertanya. Oh ya. Silahkan pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izin Ya, bertanya, sama-sama. Kang, untuk membuat website tersebut itu kan harus lebih dulu itu mengetahui atau seenggaknya itu paham bahasa pemrograman ya, Mas ya. Nah, kira-kira bahasa apa sih yang digunain buat website tersebut? Atau gimana gitu cara buat website untuk yang pemula gitu, Mas? Oke. Oke, langsung saya jawab. Kan tadi sebenarnya udah saya singgung sedikit sebenarnya. Tadi kan saya udah bilang gitu kan. Ketika kita buat website itu ada 2 metode atau ada 2 cara. Ada cara yang mudah sama ada cara yang sulit. Nah, nanti cara yang mudah kan tadi udah saya kasih tahu gitu kan. Nah, nanti saya contohin di website saya gitu kan. Nah, kalau cara yang sulit itu tadi yang kata Mas File pakai bahasa pemrograman. Bahasa pemrogramannya apa? Kalau Mas File nanya ke saya, jujur saya bingung. Kenapa? Karena saya bukan orang komunikasi. Saya bukan orang yang apa ya, yang kuliah jurusan IT. Makanya tadi kan udah disampaikan sama Kang Lukman gitu kan. Saya kuliah jurusannya medis loh gitu kan atau jurusannya keperawatan gitu. Tapi kok bisa gitu kan untuk ya sedikitnya jadi punya pemahaman tentang web ini gitu kan. Ya salah satunya yaitu karena belajar, karena sharing, karena ingin mencari yang baru atau mencoba hal yang baru itu kan salah satunya. Nah, kalau misalkan nanya menggunakan bahasa program apa? Kalau yang sedang saya sharingkan sama teman-teman gitu kan termasuk Mas Fael, itu nggak pakai bahasa pemrograman gitu. Nih contohnya. Udah kelihatan Ki? Atau teman-teman gimana? Udah kelihatan atau belum? Sudah ya. Gimana Ki? Sudah. Oke. Jadi kalau yang tadi ditanyakan sama Mas Fael itu kan menggunakan bahasa pemrograman apa? Kalau saya pribadi seperti ini, saya nggak pakai bahasa pemrograman apapun. Karena tadi saya bilang saya pakainya WordPress. Nah, nanti di WordPress ini akan tampil seperti ini, teman-teman. Jadi ketika teman-teman udah beli domain sama hosting gitu kan, nanti dapat control panel-nya gitu kan. Nah, nanti di control panel-nya itu teman-teman konekin atau hubungkan atau install gitu kan. Istilahnya control panel-nya tuh kayak ketika teman-teman beli HP gitu kan. HP-nya masih kosong, belum diisi apapun nih. Nah, isilah si control panel itu sama WordPress gitu kan atau HP kosong itu isilah pakai aplikasi apa gitu kan kalau di HP game atau apa. Nah, kalau di website gitu kan install lah yang namanya WordPress gitu. Jadi setelah diinstal WordPress akan tampil seperti ini gitu kan. Nah, terus tadi gimana untuk setting halaman, setting tools? Oke. Setting halaman kita bisa ambil ke page. Nah, nanti di situ muncul di page
ini muncul halaman-halaman yang teman-teman buat. Ya kayak misalkan halaman utama gitu kan, halaman beranda gitu kan. Terus halaman apa lagi gitu kan. Nah, ini halaman-halaman yang saya buat di website saya gitu kan. Tadi kalau teman-teman menyadari gitu kan, Kang kok bisa sih? Kan untuk menu LTFC, untuk menu member, untuk menu rumah niis itu kan di menu utama kok bisa ada di halaman? Ya itu tadi teman-teman, itu di setting. Jadi teman-teman misalkan buat halaman, judul halamannya misalkan pengen ada menu apa ya? Misalkan menu register, menu member misalkan. Nah, teman-teman buat dulu yang namanya halamannya. Nanti udah buat halamannya baru di setting lagi misalkan di appearance. Di appearance gitu kan. Nanti setting nih nanti di sini nih. Nah, di sini tuh di appearance itu nanti ambil menu sub menunya ya, tulisan menu. Nanti di menu itu teman-teman tinggal memasukkan. Kalau teman-teman mau masukin menu tuh misalkan kayak tadi, menunya tuh isinya apa aja. Misalkan ada beranda, ada register, ada home, ada beranda, ada register, ada member misalkan. Terus ada price list gitu kan atau list harganya misalkan. Itu bisa di sini gitu kan. Terus kalau untuk tools-tools yang tadi dijelaskan untuk melengkapi adanya di mana? Itu adanya di plugin. Oh, plugin. Ya, plugin tuh istilahnya kayak kalau di HP itu kayak Play Store-nya gitu. Jadi HP kosong mau diisi apa, misalkan aplikasi apa, game apa, itu kan menggunakannya Play Store. Atau kalau di iPhone mah kan App Store gitu kan. Nah, kalau di WordPress gitu kan namanya plugin. Nah, contoh nih ya, plugin atau aplikasi yang sudah saya pasang di website saya, nih contohnya akan saya perlihatkan. Jadi apa sih pentingnya plugin gitu kan? Itu penting banget teman-teman karena teman-teman nggak akan bisa ngapa-ngapain tanpa plugin ini. Nih contoh, saya ambil satu deh. Nah contoh ini aja. Nih contoh Elementor. Elementor itu untuk apa sih? Nah kalau fungsinya itu yang tadi ketika saya buat halaman tuh. Nah, buat halaman itu saya menggunakan Elementor atau kalau di HP malah istilahnya yang tadi saya bilang Canva-nya lah. Jadi si halamannya tuh misalkan kita buat halaman kosong gitu kan. Tapi jangan halaman default gitu kan. Karena kalau halaman default atau halaman bawaannya tuh ya nanti tergantung mungkin kalau teman-teman pakai tema gitu kan. Temanya seperti apa ya udah seperti itu aja gitu kan. Memang enak gitu, memang enak simpel gitu kan. Cuman itu udah nggak bisa kita apa-apain gitu dalam artian kalau di situ ada kategori-kategori harus dimasukin kategori tapi kita nggak butuh, itu nggak bisa kita hilangin gitu. Jadi ya kalau saya sih pakainya ini dan nanti kita buatnya kayak kertas kosong. Nanti di kertas kosong itu mau diisi apa terserah gitu kan. Kalau kayak tadi yang saya diisi menu, diisi logo, diisi CP atau kontak person, terus diisi keterangan, terus diisi program-program gitu kan. Terus diisi program yang detailnya, terus alamatnya di mana gitu kan atau kantornya di mana, terus partnership-nya siapa, terus bagian aktif dari organisasi apa misalkan. Gitu sih. Enggak yang lain Iya udah selesai, sesi tanya jawab sekarang ya? ya sekarang datanya Oh jawab iya. aja. Oh siap. Ada yang mau bertanya? Silakan atau resen atau di kolom chat silakan yang mau bertanya. Ada pertanyaan nih? Oh, sudah. Saya
Saya deh mau ngasih pertanyaan dulu ya, Boleh, boleh kan? boleh. Ini kan IT itu kan ilmu apa ya, teknologi. Kan kalau teknologi itu setiap saat berubah. Apakah di perkuliahan itu selalu berubah, sering berubah kurikulumnya? Misalkan jurusan informatika atau gimana tuh? Kalau kamu nanya ke saya bukan jurusan informatika, Ki. Iya, iya, iya. Bukan maksudnya, misalkan hari ini mempelajari ini, situsnya rubah lagi nggak? Cara buat situs, Enggak misalkan sih, atau cara 2 tahun ke depan gitu kan, ada cara enggak, baru. Oh enggak kok, enggak. enggak. Oh Jadi iya. ya makanya tadi saya bilang kalau kalau saya kan makainya lebih ke make si Elementor itu tadi gitu kan. Oh. Jadi ya kalau kita mau bikin lagi halaman baru ya tinggal bikin halaman, kasih judul dulu halamannya apa. Terus sudah itu kita istilahnya si halaman itu kita buat jadi kanvas gitu kan. Kanvas itu kan apa ya? Kalau untuk ngelukis kan kertas kosong gitu kan. Cuman Iya, iya, iya. medianya apa gitu kan, bahannya apa gitu kan kalau untuk ngelukis. Nah, kalau untuk di website ya itu jadi kayak kertas kosongnya gitu kan. Nah, nanti di kertas kosong itu kita mau ngapain? Mau diisi apa? Mau digimanain lah, pokoknya mau dibuat semenarik apa, mau dimasukin bar kayak mau dimasukin, maksudnya bar tuh kayak ini ya, progress bar gitu. Jadi misalkan skill kita tuh punya skill apa aja sih, misalkan website berapa persen, terus misalkan punya skill apa lagi, misalkan public speaking berapa persen, misalkan dari 0 sampai 100 misalkan. Atau misalkan kan saya mau buat apa ya, contohnya misalkan mau buat website apa dulu gitu kan, biar biar ada bayangan gitu kan ya. Makanya kalau yang saya contohkan kan kayak kita websitenya lebih ke buka pelatihan gitu kan, atau Oh, iya. buka buka workshop gitu kan. Itu gambaran singkatnya kan masukin menu, logo, kontak person, terus kita misalkan mau buat menu lagi, yang dimana menunya itu program-program yang mau kita buat, misalkan kayak pelatihan public speaking, atau misalkan contoh deh, misalkan Rumah Niis misalkan. Nah, si Rumah Niis ini baru program ini tuh kan kebilangnya baru gitu kan. Kalau nggak salah baru batch 2 gitu kan. Nah, nanti misalkan di halamannya itu berarti misalkan kita jangan bahas menu gitu kan. Kalau misalkan bingung atau kalau kita nebeng ke orang berarti kan di kalau kita nebeng ke orang berarti kan di website orang itu gitu kan. Itu dia yang ngatur gitu kan. Nah, kalau di halamannya sendiri gitu kan. Kalau misalkan punya visi misi, ya udah misalkan logo, visi misi, terus formulir gitu kan, kalau mau pakai formulir gitu kan. Simpelnya kayak gitu sih gitu kan. Oh, yang lebih keren biar lebih tertarik, oke misalkan kita tinggal tambahin dokumentasi gitu kan. Kalau misalkan karena udah batch 2 berarti minimal punya dokumentasi batch 1 misalkan. Nanti tinggal masukin tuh di websitenya nih dokumentasinya yang waktu batch 1. Terus yang batch 1 ini setelah beres gitu kan, diikut sertakan di webinar seminggu sekali misalkan untuk jadi moderator kah atau untuk jadi pemateri dan lain sebagainya. Itu kita masukin tuh di situ. Masih kurang kan? Oke, kamu punya apa ya, partnership gitu kan, atau kemitraan atau kerjasama dengan siapa gitu. Oh, kan saya pernah dulu misalkan pelatihan di IBH, di Neo NLP, oke, masukin tuh misalkan profesional member, titik 2, nah masukin tuh logonya IBH, terus Neo NLP misalkan, terus apalagi gitu kan, gitu kan. Kalau misalkan apa ya, kayak misalkan reseller, ya berarti kalau reseller kan lebih ke bukan visi misi misalkan. Kalau misalkan kita punya logo sendiri, masukinlah logonya. Terus udah logonya, kita masukin barang-barangnya atau produk yang ada yang mau kita jual itu apa aja. Terus misalkan list harga resellernya, list harga barangnya, terus
terakhir misalkan di bawah kalau ada kantornya ya kantornya gitu kan di mana. Gitu sih. Mungkin yang lain kalau ada yang mau nanya Iya, silakan silakan. Dipan. Silakan yang mau bertanya tentang desain IT. Mau resen silakan atau mau di kolom chat silakan. Yang mau bertanya ditunggu masih ada waktu sampai jam 9 ya. 15 menit lagi. Halo teman-teman, masih ada? Aduh, Egi. Ya Egi, silakan mau bertanya. Open sama on kamera sama on mic silakan kepada saudara Egi. Halo Kang, suara saya terdengar gak? Ya, Sudah jelas. kedengaran jelas. Ini Kang, kan tadi Akang pernah sebelum ke apa sih namanya website tuh Akang bahas desain ya. Nah saya tuh pengen tahu sebenarnya Kang, kan saya di laptop tuh punya aplikasi Filmora sama Canva ya Kang. Nah tadi Akang sedikit bahas tentang Pegas. Nah kalau misalnya keunggulan dari Pegas sendiri itu kayak apa sih Kang dibandingkan dengan Filmora? Kan kalau saya search di kolom pencarian itu Filmora tuh aplikasi edit video yang paling mudah kan buat pemula. Nah untuk Pegasnya sendiri itu kayak gimana sih Kang? Bisa di-sharing Kang? Siap. Oke, jadi mungkin istilahnya kayak lebih apa ya? Ya tadi Filmora tuh lebih aware atau lebih mudah digunakan bagi pemula. Sementara Vegas itu sebaliknya gitu kan. Cuman secara apa ya? Ketika pengerjaan sebenarnya sih sama aja gitu kan. Yang membedakan apa? Yang membedakan ya salah satunya efek-efek yang ada di aplikasi-aplikasi tersebut. Misal yang saya tahu kalau di Vegas gitu kan kayak kita bisa buat efek kayak si videonya itu ada di dalam TV gitu kan. Atau misalkan dibuat hitam putih atau misalkan di akhir video ada kayak kita nonton di bioskop misalkan tugas kelompok gitu kan. Kelompok 3A model misalkan Kang Zea, editor Egi, terus apalagi ya misalkan kita ngedit video nggak lama gitu kan. Misalkan dari berapa kali syuting ternyata ketika digabung-gabungin cuma 15 menit. Secara logika gitu kan harusnya 15 menit itu cepet dong ngerindernya. Bener gak Gi? Oke. Tapi itu bisa jadi lama. Kenapa? Karena ada efek-efek yang kita masukin dan ada apa ya istilahnya credit roll yang tadi saya bilang untuk di akhirnya kayak di bioskop gitu kan kayak suaranya siapa misalkan atau Egi As Zea misalkan memerankan Zea gitu kan. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh bisa membuat lama gitu kan. Apalagi itu baru di videonya, belum kalau misalkan ada ditambah suara background gitu kan. Backgroundnya diedit lagi, ditambah efek lagi untuk suaranya khusus gitu kan.
itu akan memperlama gitu kan. Padahal kalau di itu 15 menit harusnya cepat karena banyak efek, itu percaya nggak percaya gitu Gi, itu hanya rendernya doang bisa sampai 8 jam atau 16 jam. Itu tuh paling cepat. Paling lamanya tuh bisa sehari, bisa 2 hari gitu kan. Makanya tadi saya sempat bahas juga gitu kan. Makanya seorang editor film itu dibayarnya bukan dibayar sih, lebih dia mengeluarkan harga pasti tinggi gitu kan. Kayak, "Kang, saya mau dieditin dong. Video kamu berapa lama durasinya?" "Oke, 15." "Mau dieditnya gimana? Seadanya apa banyak?" Gitu kan. "Oh, mungkin kalau banyak ya pengerjaannya juga akan lama." Satu. Kedua, kalau misalkan kita terlalu maksain gitu kan, istilahnya, meskipun 15 menit gitu kan, paksa 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 paksa, itu kadang terjadi error gitu kan, dalam artian, ya nggak tahu ya, kalau ini kalau di Vegas. Kalau di Filmora saya nggak tahu, belum pernah nyoba. Cuman, saya pernah sih nyoba gitu kan, tapi itu hanya untuk ngegabung-gabungin aja gitu kan, nggak sampai ngasih efek gitu kan. Itu di kedua aplikasi ini gitu kan. Nggak tahu karena apa, mereka tiba-tiba not respond gitu kan. Nah, pasti kalau sebagai editor gitu, itu tuh menjadi masalah gitu kan. Kenapa bisa jadi masalah? Karena kita kan di deadline gitu kan, harus kapan beres. Sementara ketika kita lagi ngedit, tiba-tiba nge-freeze aplikasinya, tiba-tiba nggak respon gitu kan, atau unrespond gitu kan, atau not responding gitu kan. Itu sih kalau kalau problemnya, makanya nggak, ya itu yang saya, oh ternyata waktu teman saya ngedit itu nggak sengaja dimasukin semua gitu kan, disekaligusin, disakabrekin gitu kan. Ternyata karena itu gitu kan, takutnya ya device-nya berat jadi langsung nggak ngerespon gitu kan, salah satunya. Makanya kayak video 15 menit tapi ngeditnya tuh misalkan per 2 menit gitu kan, per 2 menit, dan setiap beres itu kayak, kita namain part 1, part 2, part 3, part 4, part 5 gitu kan. Supaya apa, biar nanti kita udah nggak usah masukin lagi efek, jadi nanti mah udah tinggal gabung-gabung, render, udah tunggu beres, gitu sih. Mungkin kalau dari yang lain atau mungkin Egy atau Lucky mau nanya lagi juga, enggak. Ya, silakan yang mau bertanya. Itu bagi teman-teman yang belum ngisi link absensi, silahkan isi karena itu yang ikut bakal dapat sertifikat ya Kang. Kang dia. Atau jangan lupa untuk isi link absensi. Ya Kang, saya boleh teman-teman. bertanya lagi nggak? Oh, Boleh. ada yang bertanya. Ini Kang, perihal website kan kalau misalnya yang Blogspot itu emang kelebihannya selain gratis juga kan pamfletnya banyak ya Kang ya. Terus kan kekurangannya juga terikat, misalnya kayak terikat ke Google, ke peraturan Google, terus ya kurang luas lah gitu untuk masa depan si blogernya itu. Nah Kang, kalau misalnya dikaitkan dengan ini nih Kang, sampingan gitu, untuk misalkan untuk kita remaja gitu pengen mencari uang nih di blogspot, menulis artikel atau apa gitu. Nah untuk si blogspot ini tuh disarankan nggak sih Kang, atau lebih baik ke website yang lain gitu yang mungkin berbayar per bulannya kayak gitu? Oke. Justru kalau apa ya, istilahnya memang pasti mengacunya ke cuan sih gitu kan. Cuman kalau
Kalau menurut saya sih kalau misalkan untuk di website itu balik lagi ke relasi sih. Kenapa? Karena istilahnya kayak siapa sih orang yang mau bayar gitu kan, bayar ke kita gitu kan, hanya untuk masang iklannya dia di website kita gitu kan. Itu netral gitu. Maksudnya netral tuh nggak lihat mana blogspot mana yang premium gitu kan. Cuman yang jadi masalah kalau ternyata audiensnya yang profesional gitu kan, mereka itu akan menganggap website kita kurang profesional. Kenapa? Karena itu blogspot. Kalau yang blogspot ya, itu dianggap kurang profesional karena pertama, blogspot itu gratis. Siapapun bisa membuatnya, siapapun bisa mengaksesnya, siapapun bisa menulis artikelnya. Nah, makanya kalau orang yang kuliahan gitu atau orang yang kayak istilahnya suka nyari sesuatu atau pengen mempelajari sesuatu yang baru di internet, disarankan jangan dari blogspot. Kok gitu sih, Kak? Ya karena contoh, Egi bikin blogspot. Nah, kita tuh nggak tahu si Egi ini umurnya berapa, sekolahnya tingkatnya apa. Contoh, misalkan kalau di sini ada yang katakanlah jurusan kesehatan gitu kan. Saya nggak spesifik kesehatan apa gitu kan atau prodinya apa gitu. Pokoknya ada yang jurusan kesehatan gitu kan. Kita kan biasanya selalu dikasih tugas kayak nge-review bukan jurnal ya gitu kan. Kalau jurnal udah jelas gitu kan. Sumbernya udah jelas gitu kan. Kayak misalkan kita dapat tugas bikin makalah gitu kan. Ketika kita bikin makalah di situ kan referensi harus dimasukin. Gitu kan. Kita masukin aja di situ blogspot. Disiap-siap gitu kan. Tugas kita nggak akan diterima gitu kan. Kenapa? Karena salah satunya blogspot itu yaitu kita nggak tahu siapa yang nulisnya, ya meskipun dia nulis misalkan di situ dokter atau magister apalah gitu kan. Tapi kita kan nggak tahu gitu kan, blogspot itu gratis gitu kan, siapapun bisa buat gitu kan. Oh teman-teman nggak percaya sama saya. Oke, di sini ada dosen gitu kan. Di sini ada dosen udah S2 lagi gitu kan. Teman-teman bisa tanya tuh ke akun yang namanya Kang Zea tuh. Tanyain ke dia. Kalau dia ngasih tugas atau dia apa istilahnya memberikan selain tugas gitu kan. Suruh nge-review atau suruh nyari sesuatu dari internet gitu kan. Kalau mahasiswanya ada yang ngambil dari blogspot gitu kan. Biasanya kalau nggak diterima makalahnya itu biasanya kalau nggak diterima paling dicoret-coret, kalau nggak dicoret-coret paling disobekin. Karena kok kamu ngambil referensinya dari blogspot gitu kan. Apalagi kalau yang di sini mungkin ada yang lagi skripsian, itu pasti ngerasain gitu. Pas lagi skripsian ngambil sumbernya dari blogspot gitu kan. Wah, udah aja gitu kan. Bisa-bisa ketika sempro atau ketika sidang hasil penelitian siap-siap nggak lulus gitu karena kok pakainya blogspot gitu sih. Mungkin yang lain Ki, saya kembalikan ke Lucky dulu. Halo, Luki. Ya, Kak. Luki ada?
Nggak tahu. Ki. Oh, Ki. Oke, sepertinya sinyal ya. Kayaknya kan. Heeh. Oke, barangkali yang lainnya saya ambil alih dulu ya untuk moderator ya, sambil nunggu Lucky. Barangkali terakhir ada pertanyaan, kalau tidak ada nanti kita langsung tolong isi link absensi untuk malam ini ya. Terus kalau tidak ada nanti kita akan penutupan. Barangkali ada pertanyaan lagi, satu lagi, silakan. Ya, Oh, bertanya. ada sih. Ya, maaf dari Kang. Ya, salah. Ada yang mau bertanya silahkan. Berapa menit lagi nih Kang? Satu pertanyaan lagi. Boleh satu Ya, lagi, kalau nggak ada tinggal foto sesi foto. Oh, sesi foto ya. Oh. Langsung ditutup oleh oh iya. Oh iya. Terima kasih kepada pemateri kita. Jadi kesimpulannya eh, IT itu adalah cara kita mengoperasikan suatu teknologi. Seberapapun mahal, seberapapun canggih, kalau kita tidak bisa mengoperasikannya, maka nggak akan berjalan secara maksimal. Oke, untuk terakhir kita foto bersama. Silahkan on cam ya, on kamera untuk foto bersama. Kang sama Kang aja di fotonya. Oke, siap. Oke, silakan on cam semuanya. Silakan Mbak Putri, Mbak Widi, Mbak Clara, Mbak Mareta, sama Mbak Nurul. Boleh on cam dan file ya, boleh? Nah, wah ini bener ya. Ya, mudah-mudahan tetap stay ya, loyal ya. Soalnya ada dua lagi nih, entrepreneur sama desain ya. Alhamdulillah tuh kan. Oh iya, satu lagi buat teman-teman yang belum ngumpulin tugas ya, masih ditunggu sampai pertemuan kelima ya, ini udah pertemuan ketiga. Jadi silahkan, jadi untuk malam ini mungkin tidak ada tugas ya. Jadi tugasnya yang kemarin, yang video yang masih belum, sama yang Twibbon yang masih belum juga, silahkan untuk caranya bikin Kalau bulan Twibbon. puasa jam berapa Pak Kang? Sama kan? Oh, bulan puasa kita kayaknya bakalan di Nanti kan jam ngabuburit. Jadi di hari Sabtu ngabuburit. Jadi sekitar jam berapa ya? Jam 4:30 ya, jam 4-an ya. Jam 4. Jadi pada asar. Kalau Ramadan. Ya. Oke. Buka virtual. Ya, mungkin ya kita buka virtual, buka bersama, bukber bersama ya. Yang di sini kan ada yang dari Sumatera, ada yang dari ini mereka nggak bareng sama kita yang dari Jawa. Oke, siap ya. Oke, semuanya on cam.
Sudah? Oke, Mbak Mareta sama Mbak Nurul nggak on cam nih? Mbak Clara masih ada? Mbak Clara, halo? Oke, kita mulai aja. Masih malu-malu ya. Siap ya? 1, 2, 3. Oke. Bentar, tahan. Tahan. Kang boleh ngegaya gak Kang? Ya, gimana? Boleh bergaya gak? Boleh pisan. Jangan kagok-kagok. Sak lagi ya. Ya, boleh gaya, terserah lah. Siap ya? Oh, gaya apa terserah dah. Oke, sip. 1, 2, 3. Sip. Oke, makasih banyak. Saya serahkan lagi kepada moderator. Terima kasih. Ya, oke sih. Ya, acara dari awal sampai akhir kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alki ya. Oke.